Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Susatri Odiani, selaku dosen hidroelektrometalurgi, dan teman-teman kami seperjuangan. Pada saat ini, kami akan mempresentasikan judul kami, yaitu pengaruh waktu dan kecepatan agitasi pelindian atmosferik terhadap perolehan dari biji saprolit. Sebelum kami mempresentasikan, ada kalanya kami memperkenalkan diri masing-masing. Kami dari kelompok 8. Nama saya Nabila Hilzafiani dengan NPM 334170059 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Zikri Haikal dengan NPM 33341700089. Outline yang akan kami sampaikan yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan diakhiri oleh referensi. Latar belakang, nikel diperoleh dari dua jenis biji, yaitu laterit dan sulfida. Sekitar 70% biji nikel ditemukan dalam bentuk laterit, yang menghasilkan sekitar 50% produksi nikel di seluruh dunia. Saat ini, karena pengurangan ketersediaan biji sulfida, biji laterit menjadi menarik banyak perhatian orang sebagai cadangan nikel. Laterit kebanyakan ditemukan di daerah tropis, seperti di Indonesia, Filipina, dan juga Kuba. Saat ini, Indonesia memiliki cadangan biji laterit teridentifikasi sekitar 1.576 ton, atau mencapai 12% dari total biji laterit di dunia, dengan kandungan nikel mencapai 25 juta ton. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai sumber biji nikel laterit terbesar ketiga setelah Kaledonia Baru dan Filipina. Proses ekstraksi biji nikel laterit dibagi menjadi dua, yaitu pirometalurgi dan hidrometalurgi. Proses hidrometalurgi yang umumnya yaitu proses Caron, proses high pressure acid leaching, dan proses atmospheric leaching atau AL. Menurut Norgate et al., proses atmospheric leaching merupakan proses yang membutuhkan energi yang paling kecil dibanding dengan proses yang lain. Setelah melalui proses leaching, nikel siap diaplikasikan secara komersil. Di sini terdapat skema laterit. Kenapa kita hanya menggunakan skema laterit? Karena di sini kita menggunakan bahannya yaitu saprolit. Di situ bisa dilihat sendiri. Laterit terdapat 5 bagian. Dan yang di garis merah itu bagian saprolit. Kenapa kita memakai bagian saprolitnya? Karena pada bagian saprolit itu nilai nikelnya lebih tinggi dibanding dengan bagian yang lainnya. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada peta persebaran nikel di Indonesia. Ini bisa dilihat pada gambar. Di situ terlihat bahwa persebaran nikel banyak terdapat pada wilayah Sulawesi, baik Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, ataupun Sulawesi Tenggara. Selain itu, terdapat juga di Kalimantan, Maluku Utara, dan juga Papua Barat. Lalu di sini ada sektor penggunaan nikel. Yang gambarnya bisa dilihat di kanan. Di situ terlihat bahwa nikel paling besar digunakan untuk
Engineering, yaitu sebesar 23%. Selanjutnya untuk elektrik atau elektronik sebesar 19%, sama dengan transport 19%. Lalu ada metal goods sebesar 16%, dan selanjutnya build and construction sebesar 12%. Setelah itu ada tubular 9%, dan terakhir lain-lain 7%. Dari kedua tujuan tersebut, kita ingin mengetahui waktu dan kecepatan agitasi pelindian yang efektif dan efisien untuk memperoleh persentase nikel yang tinggi. Berikut merupakan ruang lingkup penelitian. Di sini terdapat dua, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Untuk variabel terikatnya sendiri terdapat 3, yaitu konsentrasi, massa saprolit, dan temperatur. Untuk variabel bebasnya terdapat 2, yaitu kecepatan pelindian dengan 3 jenis, yaitu 250 rpm, 500 rpm, dan 750 rpm. Dan selanjutnya ada waktu, juga terdapat 3, yaitu 1 jam, 3 jam, dan 5 jam. Tinjauan pustaka. Nikel diperoleh dari biji laterit dengan proses metalurgi yang menghasilkan ferronikel. Logam nikel terdapat dalam mineral pembawa, yaitu senyawa nikel magnesium silikat hidrat yang disebut dengan garnierit. Keberhasilan reduksi nikel ditentukan oleh jenis mineral pembawa nikel itu, terutama kondisi pembentukan fasa forserit yang relatif lebih inert. Karakteristik nikel yaitu fasanya yang padat dengan nomor atom 28, mempunyai titik lebur 1920 derajat Celcius, titik didih 2900 derajat Celcius, massa atom 58,7 gram per mol, warna putih keperakan, skala kekerasan 4 mos, dan massa jenis 8,908 gram per centimeter kubik. Selain sifat fisika dan kimia, biji nikel juga memiliki sifat mekanis, yaitu mampu bentuk yang tinggi, kekuatan menengah, tangguh, ulet, dan ketahanan korosi yang cukup tinggi dalam berbagai media. Ketika dipadu dengan logam lain, nikel juga dapat meningkatkan kekuatan, ketangguhan, serta ketahanan korosi dalam rentang temperatur yang luas. Sifat nikel inilah yang akan diolah lebih lanjut untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia. Nikel diperlukan pengolahan sesuai dengan sifatnya. Berikut adalah kegiatan penambangan nikel dari hulu sampai hilir. Kegiatan penambangan mineral dimulai dari eksplorasi. Eksplorasi dimulai dari kegiatan pemetaan geologi, pengeboran, sampai dengan permodelan geologi, sehingga dapat ditentukan sumber daya dan cadangannya. Setelah diketahui cadangan mineral, selanjutnya dilakukan kegiatan penambangan. Biji hasil penambangan dari berbagai mineral dapat dijual untuk proses lebih lanjut. Tahap pertama pengolahan mineral adalah kominusi. Kominusi untuk mereduksi ukuran partikel sehingga dapat dikonsentrasikan menggunakan flotasi. Flotasi menggunakan perbedaan sifat permukaan mineral berharga dan kongotor untuk menghasilkan konsentrat. Beberapa konsentrat dapat langsung dilakukan pemurnian tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Seperti nikel dapat langsung dilakukan pemurnian. Umumnya,
Pemurnian dilakukan dengan pengeringan untuk mengurangi kadar air peleburan untuk menghasilkan logam seperti ferronikel. Konsentrat untuk hasil pengolahan dapat dijual untuk dilakukan pemurnian, menghasilkan logam. Pada umumnya, pemurnian dapat dilakukan dengan 3 proses, yaitu pirometalurgi, proses ekstraksi yang menggunakan suhu tinggi. Kedua adalah hidrometalurgi, proses ekstraksi dengan menggunakan pelarut. Ketiga adalah proses elektrometalurgi dengan menggunakan listrik untuk menghasilkan logam. Logam akan dikemas dan dipasarkan ke dalam negeri ataupun luar negeri. Leaching adalah proses pelarutan selektif di mana hanya logam-logam yang diinginkan dari biji atau konsentrat dan memisahkannya dari mineral-mineral pengotor menggunakan larutan aqueous, baik asam maupun basah. Pemilihan metode pelindian tergantung pada kandungan logam berharga dalam biji dan karakteristik biji, khususnya mudah atau tidaknya biji dilindi oleh reagen kimia tertentu. Reagen kimia yang digunakan disebut dengan bleaching agent. Proses pengolahan nikel laterit dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti proses Caron, proses high pressure acid leaching atau HPAL, proses atmospheric leaching, dan proses bioleaching. Pada dasarnya, proses Caron dan proses HPAL merupakan proses-proses yang pengolahan nikel laterit yang sudah diaplikasikan dalam skala industri. Akan tetapi, kedua proses tersebut masih memiliki permasalahan dalam hal energi, biaya operasi, dan lingkungan. Oleh karena itu, proses atmospheric leaching difokuskan dalam penelitian ini diharapkan dapat diaplikasikan dalam industri pengolahan mineral atau nikel laterit. Kedua proses ini mampu mengurangi beberapa kelemahan karena kebutuhan energi tidak setinggi proses HPAL, sehingga biaya operasional proses ini jauh lebih rendah. Proses leaching dapat dilakukan dengan menggunakan tekanan atmosfer atau yang dikenal dengan sebutan atmospheric leaching. Atmospheric leaching atau AL adalah proses melarutkan logam dari biji ke dalam larutan pada temperatur relatif rendah hingga 105 derajat Celcius pada tekanan atmosfer normal atau 1 atm dengan menggunakan asam anorganik atau inorganik. Proses ini melibatkan kontak antara biji antara ore terhadap larutan asam yang berkonsentrasi dan kemudian terjadi proses pelarutan mineral secara parsial atau total. Seperti pada gambar, atmospheric leaching menggunakan agitator dan udara, sehingga proses dapat dilakukan dengan cepat. Biji leaching agent dapat dalam tangki diaduk secara terus-menerus dan besarnya pulp density yaitu 40-70% solid. Pada tekanan atmosfer, suhu operasi yang digunakan berada di bawah titik didih larutan slurry atau biasa di bawah 100 derajat Celcius. Selama proses ini, penambahan reduktor atau oksidator yang sesuai, misalnya sulfur dioksida atau hidrogen peroksida, pada larutan slurry dapat membantu proses leaching. Dalam metode ini, ukuran umpan umumnya lebih halus, bertujuan untuk menambah kinetika pelindian dan memberikan proses pelindian yang lebih cepat. Biji yang telah dihancurkan dihaluskan dan dibuat menjadi slurry dengan air, kemudian dimasukkan ke dalam asam sulfat sebagai leaching agent. Persamaan reaksi kimia untuk proses leaching nikel laterit dengan menggunakan asam sulfat sebagai leaching agentnya yaitu H2SO4 ditambah NiO menjadi NiSO4 ditambah H2O. Pada tahap kedua atau pengendapan jarosit terinduksi, pelindian saprolit lebih lanjut terjadi dan peningkatan pH untuk membantu meningkatkan pengendapan sebagian dari larutan gutit dan natrot jarosit.
Reaksi neutralisasi saprolit yaitu MgNiSO2, SiO2, OH4 dalam bentuk solid ditambah 3H2SO4 menjadi 3 MgNiSO4 ditambah 2 SiO2 ditambah 5H2O. Reaksi pembentukan gutit yaitu Fe2SO43 ditambah 3H2O menjadi Fe2O3 ditambah H3H2SO4. Pengendapan besi terlarut sebagai jarosit dapat dilakukan dengan penambahan natrium, amonium, dan kalium pada temperatur sekitar 95 derajat Celcius. Reaksi pembentukan natrojarosit yaitu NaCl ditambah 1,5 Fe2SO43 ditambah 6H2O menjadi NaFe3SO42 OH6 ditambah 2,5 H2SO4 ditambah HCl. Namun, dalam proses atmospheric leaching, asam sulfat tidak selektif terhadap nikel atau kobalt, sehingga unsur lain seperti aluminium, besi, dan magnesium akan larut sehingga meningkatkan konsumsi asam. Oleh karena itu, pengurangan biaya operasi biaya tersebut diimbangi dengan penambahan konsumsi asam sulfat. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah biji saprolit yang dibuat menjadi selari. Sebelum melakukan penelitian, pertama-tama dilakukan preparasi terhadap sampel. Guna preparasi adalah agar didapatkan konsentrat ukuran sangat halus dan memudahkan karakterisasinya. Kemudian dilakukan pre-leach menggunakan leaching agent H2SO4. Penggunaan H2SO4 karena tingkat korositivitas yang ditimbulkan lebih kecil, serta dapat digunakan untuk melarutkan hampir semua biji dibandingkan larutan lainnya. Tahap pre-leach untuk melarutkan H2SO4 agar homogen. Kemudian dilanjutkan dengan atmospheric leaching dengan penambahan selari pada tekanan atmosfer 1 atm dan temperatur 100 derajat Celcius. Jika pada biji mengandung besi, maka dilakukan proses natrojarosit untuk mengendapkan besi menggunakan natrium. Hasil akhir nikel akan diperoleh kembali dari larutan kaya hasil leaching atau pregnant solution dalam bentuk logam nikel. Shrinking core model. Proses leaching nikel laterite dikategorikan sebagai proses heterogen di mana terdapat dua fase yang terlibat, yaitu fase padat dan fase cair. Shrinking core model dinyatakan bahwa reaksi akan terjadi pertama kali pada kulit permukaan partikel. Setelah itu, zona reaksi akan berpindah dalam bagian yang lebih dalam dari kulit partikel, meninggalkan bagian yang telah bereaksi dan menjadi padatan inert. Bagian yang menjadi inert ini biasanya disebut dengan lapisan abu. Menurut Levensipel, mekanisme proses LIPI terdiri dari 5 tahapan, yaitu langkah pertama, proses difusi reaktan melalui pelapisan film cairan yang berada di sekitar permukaan partikel. Langkah kedua, proses penetrasi dan difusi reaktan dari permukaan partikel menuju active zone atau unreacted zone. Langkah 3, reaksi kimia pada permukaan unreacted zone. Proses 4, proses difusi produk dari dalam padatan menuju ke permukaan partikel. Langkah 5, proses difusi produk melalui lapisan film cair kembali ke utama cairan. Faktor-faktor untuk meningkatkan perolehan nikel dengan atmospheric leaching terdapat kecepatan agitasi, waktu, temperatur, konsentrasi H2SO4, grinding halus, dan redox control leaching. Pertama adalah kecepatan agitasi. Penelitian ini menggunakan kecepatan agitasi 250 rpm, 500 rpm, dan 750 rpm. Terlihat bahwa semakin tinggi kecepatan agitasi yang digunakan dalam proses leaching, maka tumbukan antar molekul akan semakin besar.
Akibatnya, laju proses leaching akan semakin meningkat dan presentasi perolehan nikel akan meningkat. Yang kedua adalah waktu. Penelitian ini menggunakan waktu 1 jam, 3 jam, 5 jam. Semakin lama proses leaching yang dilakukan akan meningkatkan hasil recovery mineral. Hal ini dikarenakan proses kontak massa pada leaching agent dan padatan akan semakin terus terjadi. Yang ketiga adalah temperatur. Suhu yang digunakan dalam proses leaching akan mempengaruhi kinetika reaksi. Penggunaan suhu operasi yang makin tinggi menyebabkan terjadinya peningkatan recovery nikel yang terlindih. Yang keempat adalah konsentrasi H2SO4. Perbedaan jenis asam ini akan mempengaruhi hasil akhir proses leaching. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan asam inorganik akan menghasilkan recovery mineral yang lebih tinggi dibandingkan dengan asam organik. Selain itu, penggunaan konsentrasi asam yang lebih tinggi akan menyebabkan peningkatan laju leaching. Lima adalah grinding halus. Ukuran partikel biji akan mempengaruhi seberapa besar luas permukaan yang akan terkontak dengan lican. Pada berat sampel yang sama, penurunan ukuran partikel biji akan menghasilkan luas permukaan total yang lebih besar. Hal ini mengakibatkan recovery mineral yang akan meningkat. Keenam adalah redox controlled leaching. Menurut penelitian Gebord et al. Mengatakan bahwa penggunaan agen produksi seperti sulfur dioksida dapat mempercepat pelarutan besi, nikel, kobalt, dan mangan. Sementara karbon dioksida memperlambat larutan besi dan kobalt dan mempercepat pelarutan nikel. Selanjutnya ada metode penelitian. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini. Yang pertama, yaitu penghalusan biji. Sampel yang masih berukuran besar dihancurkan dengan mortar. Setelah itu, dihaluskan dengan planetary ball mill untuk meliberasi nikel dari dalam biji. Sampel saprolit yang telah dihaluskan sebagian dipisahkan untuk dikarakterisasi secara X-ray diffraction atau XRD dan X-ray fluorescence atau XRP. Uji XRD bertujuan untuk mengetahui fasa dan senyawa yang terdapat pada sampel biji. Sedangkan XRF bertujuan untuk mengetahui kadar unsur-unsur pada sampel saprolit sebelum dilakukan proses pelindian. Selanjutnya yang kedua yaitu pelindian. Proses pelindian dilakukan dengan variasi 3 waktu, yaitu 1 jam, 3 jam, dan 5 jam. Masing-masing variasi waktu dengan variasi kecepatan agitasi, yaitu 250 rpm, 500 rpm, dan 750 rpm. Sehingga seluruhnya ada 9 proses pelindian. Semua pelindian menggunakan pelarut asam sulfat 5 neutron pada temperatur 100 derajat Celcius di dalam wadah dengan magnetic stirrer. Jumlah umpan yang dimasukkan adalah 15 gram sampel untuk 75 liter pelarut. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu karakterisasi. Karakterisasi dengan uji AS dilakukan pada pregnant list solution untuk mengetahui kadar nikel yang di dalam larutan pelindian. Untuk analisis jenis ini, sampel yang diperlukan adalah larutan, sehingga larutan hasil pelindian dapat langsung diuji dengan metode ini. Yang ketiga yaitu pemisahan endapan. Larutan dari hasil pelindian dipisahkan dari residu padat menggunakan kertas saring. Air ditambahkan pada sampel untuk mempermudah proses penyaringan.
Berikut merupakan karakterisasi yang digunakan dalam penelitian ini. Terdapat 3, yaitu yang pertama, Atomic Absorption Spectrometry atau AAS, yang digunakan untuk mengetahui kadar nikel pada larutan hasil pelindian. Lalu yang kedua, yaitu X-ray diffraction atau XRD, yang digunakan untuk mendeteksi senyawa yang terdapat pada suatu endapan setelah pelindian. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, yaitu X-ray fluorescence atau XRF, yang bertujuan untuk mengetahui unsur yang terdapat pada endapan hasil pelindian. Menurut hasil karakterisasi XRF, sampel saprolit banyak mengandung unsur Fe, Ni, Al, Mg, dan Si. Unsur-unsur lain yang terdapat dalam jumlah kecil yaitu S, Cl, Ca, Ti, Cr, Mn, Co, Ba, dan K. Presentasi NiO yang terdapat dalam biji dalam sampel saprolit yaitu sebesar 7,405%. Dan selanjutnya untuk hasil XRD, yaitu sampel saprolit sebagian besar mengandung lizardit atau Mg, Al 3 kali, SiAl 2 kali, O5, OH 4. Basa lain yang terdapat dalam sampel yaitu garnierit, yaitu Ni3, Si2, O5, OH 4 kali, kuarsa SiO2, dan hematit atau Fe2O3. Berikut adalah alat-alat yang digunakan. Yang pertama ada palu, yang kedua mortar, ketiga mesin ayak, keempat timbangan digital, kelima corong gelas, keenam batang pengaduk, ketujuh glass beaker, kedelapan magnetic stirrer. Selanjutnya yang ke-9 hot plate, ke-10 labu Erlenmeyer, ke-11 kertas saring, ke-12 mesin planetary ball mill, ke-13 mesin uji XRF, ke-14 mesin uji XRD, dan ke-15 mesin uji AS. Berikut merupakan bahan-bahan yang digunakan. Yang pertama yaitu biji nikel saprolit, yang kedua asam sulfat, dan yang terakhir yaitu aqueous. Berikut ini adalah referensi yang digunakan. Demikian presentasi kami kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimashita.